Perkenalkan, nama saya Irwin Tapintoleli, mahasiswa Sosiologi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul Fenomena Perubahan Sosial di Wajah Kasus Determinasi Teknologi dalam Mengkolonisasi Wajah Asli Manusia NTT. Perkembangan teknologi komunikasi menjadikan interaksi antar manusia dan budaya menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Keberadaan teknologi komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern seperti saat ini. Bahkan dapat dikatakan hampir seluruh aspek kehidupan manusia seperti bidang pendidikan, sosial dan politik, bahkan ekonomi dan seni serta budaya telah bersentuhan langsung dengan teknologi. Kehadiran teknologi komunikasi juga tidak bisa dilepaskan dengan globalisasi media, karena keberadaan teknologi komunikasi memudahkan manusia dari seluruh penjuru dunia bisa berkomunikasi secara langsung dan massal. Bukan hanya itu, berbagai kebudayaan juga bisa berbaur pada saat yang bersamaan tanpa mengenal batas, ruang, dan waktu. Teknologi komunikasi dan globalisasi pada hakikatnya telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Masyarakat menyadari belum semua warga negara mampu menilai sampai mana masyarakat sebagai bangsa yang beradab. Misalnya, banjir informasi dan budaya baru yang dibawa media, baik media cetak maupun media elektronik, tidak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku di Indonesia. Perkembangan teknologi tentu akan dihiasi oleh berbagai konsekuensi yang menyertainya dan berpengaruh pada masa depan dunia kehidupan. Perkembangan teknologi merupakan perluasan berbagai kemungkinan di dunia. Di balik kemudahan yang diagung-agungkan oleh perkembangan teknologi saat ini, ada sisi suram yang menyertai perkembangan teknologi, di antara lain munculnya masalah kemanusiaan, degradasi peradaban, dan penghancuran diri sendiri umat manusia. Tak perlu jauh-jauh, Indonesia sendiri telah dihiasi oleh asap polusi dari kegiatan pabrik, asap kendaraan bermotor. Hal ini beranjak dari konsekuensi perkembangan teknologi di bidang industri. Tak hanya itu, konsekuensi negatif lainnya yang timbul adalah limbah yang mencemari lingkungan, udara, air, dan juga tanah. Determinasi teknologi dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak jarang membuat manusia bertindak di luar kemauan sendiri. Pada awalnya, manusialah yang membuat teknologi, tetapi lambat laun teknologi lah yang justru mempengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Pada zaman dahulu belum ada handphone dan internet. Tanpa ada dua perangkat komunikasi itu, keadaan manusia biasa saja. Tetapi sekarang dengan ketergantungan pada dua perangkat itu, manusia jadi sangat tergantung. Pencetusan teori determinisme teknologi ini adalah Marshall M.C. Luhan pada tahun 1962 melalui tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographics Man. Dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk cara berpikir, berperilaku, dan bergerak dari suatu abad teknologi ke abad teknologi selanjutnya dalam kehidupan manusia. Contohnya dari masyarakat yang belum mengenal huruf menjadi masyarakat yang canggih dengan peralatan cetak maupun elektronik. Intinya, determinisme yaitu penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi yang merupakan faktor pengubah kebudayaan manusia.
di mana McLuhan budaya kita dibentuk dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Contoh yang dapat ditemui dari realita yaitu perkembangan teknologi yang semakin maju membuat segala serba ingin cepat dan juga instan. Teknologi sebagai peralatan yang memudahkan kerja manusia membuat budaya ingin selalu dipermudah dan menghindari kerja keras maupun ketekunan. Teknologi juga membuat seseorang berpikir tentang dirinya sendiri. Jiwa sosialnya melemah sebab merasa bahwa tidak memerlukan bantuan orang lain. Jika menghendaki sesuatu, cukup dengan teknologi sebagai solusinya. Akibatnya, tak jarang kepada tetangga dekat kurang begitu akrab karena telah memiliki komunikasi sendiri. Meskipun jarak memisahkan, namun berkat teknologi tak terbatas ruang dan juga waktu. Segala tindakan dan kejadian yang dilakukan manusia akibat pengaruh perkembangan teknologi itu merupakan determinasi teknologi yang sebenarnya, karena tanpa disadari manusia sudah terpengaruh oleh segala sesuatu yang dibawa oleh teknologi. Perkembangan teknologi tersebut seringkali membuat manusia melakukan tindakan di luar kendali. Padahalnya teknologi diciptakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan dan komunikasi. Akan tetapi, lambat laun justru teknologi mempengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Marshall McLuhan untuk pertama kalinya mengenalkan teori determinasi pada tahun 1962 dalam tulisannya yang berjudul The Gutenberg Galaxy. Pokok gagasan dari teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam berbagai macam cara akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu, bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari suatu abad teknologi ke abad teknologi lainnya. Sebagai contoh, fenomena munculnya smartphone yang sedang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Smartphone memungkinkan kita untuk berhubungan dan bertukar informasi dengan siapapun, bahkan dengan seseorang yang berada sangat jauh dari tempat kita berada. Teknologi ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi manusia karena segala sesuatunya menjadi praktis. Namun yang terjadi justru smartphone merupakan sarana mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dengan munculnya smartphone, masyarakat Indonesia lebih menyukai berdiskusi melalui teknologi tersebut, sehingga orang-orang yang berada di suatu tempat akan saling mengacuhkan. Ini sangat berlawanan dengan budaya asli yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana setiap masyarakat saling berhubungan dalam suatu ikatan yang erat serta saling bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan. Namun dengan munculnya teknologi berupa smartphone seolah-olah mengikis sikap kepedulian akan sesama masyarakat, dan ini sangat memprihatinkan karena jika terus dibiarkan mungkin dapat menghilangkan budaya asli dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Determinasi teknologi menjadi dasar dalam asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai jenis komunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu. Teknologi membentuk manusia tentang bagaimana cara dia berpikir, berperilaku, berlingkungan, masyarakat, serta teknologi tersebut akhirnya mengarahkan individu agar bergerak dari suatu abad teknologi ke abad teknologi lainnya. Contoh dari masyarakat suku yang belum mengenal huruf menuju ke masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak dan memakai peralatan komunikasi elektronik. Pada perkembangan masyarakat juga menyebabkan cara komunikasi yang berbeda. Hal tersebutlah yang dikemukakan oleh McLuhan bahwa 4 era yang membentuk komunikasi yang
menyebabkan beberapa macam perubahan dalam masyarakat. Keempat era tersebut adalah era kesukuan, era tulisan, era mesin cetak, dan juga era. Demikian penjelasan saya tentang fenomena perubahan sosial di wajah kasus determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli manusia NTT. Sekian dan terima kasih.